hari ini kita akan membahas materi momen gaya. Ke materi momen gaya, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian, kenapa gagang pintu selalu diletakkan jauh dari porosnya? Pernahkah kamu melihat gagang pintu ini diletakkan di tengah sini atau mungkin di porosnya? Tidak, bukan? Nah, kenapa diletakkan sangat jauh dari porosnya? Oke, apa itu momen gaya? Momen gaya sering diistilahkan dengan torsi. Jadi, yang disebut dengan momen gaya adalah gaya yang menyebabkan benda berotasi pada porosnya. Nah, momen gaya dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama adalah dipengaruhi oleh adanya gaya. Kemudian, dipengaruhi oleh jarak gaya terhadap porosnya yang sering dikenal dengan istilah lengan gaya. Jadi dilambangkan dengan ada yang disebut dengan D, dengan R atau dengan L. Jadi itu besaran yang sama, tidak usah dimasalahkan. Kemudian yang ketiga adalah sudut yang dibentuk oleh gaya. Oke, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa momen gaya dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu gaya yang dilambangkan dengan F, kemudian lengan gaya yang dilambangkan dengan D atau R atau L, dan sudut yang dibentuk. Momen gaya dilambangkan dengan lambang ini yang dibaca tau. Momen gaya dirumuskan tau sama dengan F dikali L. Jadi rumus ini berlaku jika L membentuk sudut 90 derajat terhadap porosnya. Jika F membentuk sudut theta terhadap porosnya, maka momen gaya dirumuskan tau sama dengan F dikali L dikali sin theta. Keterangannya, F itu adalah gaya dengan satuan Newton, L itu tadi adalah jarak gaya terhadap porosnya dengan satuan meter, dan tau adalah momen gaya atau torsi. Apa satuan momen gaya? Kalau kalian bingung, kalian boleh lihat dari rumusnya. Jadi kita mencari satuan dari rumus. F satuannya adalah Newton kali L satuannya adalah meter, sehingga satuan tau adalah Newton kali meter. Karena momen gaya adalah besaran vektor, jadi dia memiliki arah. Jadi ada pergantian arah yang harus selalu kalian ingat. Kalau benda bergerak searah jarum jam, maka nilai momen gaya adalah positif. Kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Poros berada di kiri, kemudian bagian ujung kanan ditarik ke bawah. Kita contohin dengan garis. Di kiri kita pegang, di kanan kita tarik ke bawah. Jadi dia akan bergerak searah jarum jam, itu maka nanti taunya bernilai positif. Kemudian kalau dia berlawanan arah jarum jam, maka nilai tau atau torsi adalah negatif. Bisa dilihat dari gambar. Dan kalau kita praktekkan, bagian poros, namanya poros, dia tidak akan bergerak. Kita pegang. Kemudian sesuai dengan gambar, di ujung sini kita tarik ke atas sesuai arah gaya. Maka benda akan bergerak ke kiri berlawanan arah jarum jam sehingga nilai momen gayanya negatif. Jika pada suatu benda bekerja gaya lebih dari satu gaya, maka momen gayanya adalah jumlah totalnya. Seperti yang digambar ini, pada batang ini bekerja dua buah gaya F1 dan F2, maka nilai taunya nanti adalah tau 1 ditambah tau 2. Kalau lebih misalnya di sini ada lagi gaya F3, maka di sini ditambah tau 3 dan seterusnya sampai tau F. Oke, sebagai contoh soal, perhatikan gambar yang Ibu gambarkan. Pada batang ini, batang yang ringan tanpa massa dianggap bekerja dua buah gaya, yaitu F1 yang berada di titik A dan F2 yang berada di titik B dengan nilai F1 10 Newton dan F2 15 Newton. Jarak dari O ke titik B itu adalah 200 cm, jarak dari A ke titik B adalah 80 cm. Pertanyaan Ibu adalah, berapakah momen gaya yang bekerja jika titik O sebagai porosnya? Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalau pada suatu benda bekerja lebih dari satu gaya, maka taunya adalah jumlah keseluruhan momen gayanya. Jadi tau di titik O itu adalah tau 1 ditambah tau 2.
tahu 1 dan tahu 2 positif dulu ya. Nah, sekarang kita ingin melihat apakah dia bergerak searah atau berlawanan arah jarum jam. Karena biasanya itu yang membuat kalian bingung mengerjakan soal momen gaya. Oke, untuk melihat apakah tahu 1 positif atau negatif dan tahu 2 juga, maka agar lebih mempermudah, kita coba dengan melihat simulasi yang Ibu berikan. Oke, kita menganggap batang ini adalah kertas yang Ibu pegang. Kemudian di titik O ini adalah sebagai porosnya, artinya kalau jadi poros dia akan diam. Kita buat dia diam. Kemudian di sini ada titik A sesuai gambar. Kita umpamakan titik A-nya ada di sini. Kemudian titik B kita umpamakan ada di sini. Untuk mengetahui nilai positif atau negatif, kita uji satu persatu. Nah, kita lihat dulu di tahu 1. Dia ditarik ke atas dengan gaya F1. Berarti di titik A kita tarik ke atas. Coba kita tarik ke atas. Kemana dia bergerak? Kalau di titik A nya kita tarik ke atas, kemana dia bergerak? Dia akan bergerak ke kiri, berlawanan arah jarum jam, sehingga tahu 1 akan bernilai negatif. Kemudian sekarang kita mengecek benda 2, positif atau negatif. Kita lihat benda 2 berada di titik B. Titik B ini ditarik ke bawah oleh gaya F2. Kita tarik ke bawah batang ini. Kemana benda ini bergerak? Tentunya dia akan bergerak ke kanan, searah jarum jam, sehingga tahu 2 nanti bernilai positif. Nah, setelah itu kita tahu dari praktek yang kita lakukan tadi, kita tahu bahwa tahu 1 bernilai negatif karena dia bergerak ke kiri berlawanan arah jarum jam, dan tahu 2 positif. Langsung masukkan ke rumus. Min F1 kali L1 plus F2 kali L2. Masukkan angkanya. Min F1 bernilai 10. Nah, berapakah nilai L1? Ingat bahwa L itu adalah jarak gaya terhadap porosnya. Jadi poros yang kita jadikan sebagai patokan. Karena benda 1 berada di sini, kita lihat yang diketahui jarak O ke B 200 cm. Berarti ini jaraknya 200 cm. Jarak A ke B katanya 80 cm. Berarti jarak O ke A itu adalah 120 cm. Atau kalau dijadikan meter adalah 1,2 meter. Berarti nilai L1 adalah 1,2. Ditambah F2 nilainya 15 kali L2. Berapakah L2? Kebanyakan murid kadang-kadang bingung menentukan jarak. Jadi murid akan menulis mungkin 80 cm atau yang lain. Jadi ingat L adalah jarak benda terhadap porosnya. Jadi karena benda tahu 2 ada di titik B, berarti jarak B terhadap poros terhadap O, jaraknya nanti adalah 200 cm. Atau kalau dijadikan meter akan menjadi 2 meter. Sehingga nilai L2 nanti adalah 2 meter. Oke, L2 2. Sehingga langsung dikalikan seperti biasa. Min 10 kali 1,2 adalah min 12 ditambah 30, sehingga hasilnya adalah 18 Newton meter. Bagaimana penjelasan Ibu tadi? Apakah bisa dimengerti? Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian mengerti dengan baik dan bisa kalian praktekkan di soal-soal momen gaya. Nah, untuk selanjutnya, kalian sekarang sudah bisa mencari jawaban kenapa engsel pintu diletakkan selalu paling jauh dari porosnya. Nah, selain itu kalian juga bisa mengerjakan soal yang tadi, tetapi dengan poros yang berbeda. Kalau tadi pertanyaan Ibu, contoh soal kita tadi adalah porosnya di titik O, sekarang Ibu rubah. Silakan kalian cari berapakah, ditanya, tahu jika porosnya ada di titik A, ini pertanyaan berat, dan yang ke B, jika porosnya berada di titik B. Demikianlah pembelajaran kita tentang momen gaya. Ditunggu ya next videonya, kita akan membahas materi-materi fisika yang lain yang pasti